Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali tentunya dalam program kesayangan kita, yaitu Indahnya Ramadan. Bagaimana kabar pemirsa di rumah? Alhamdulillah kami berdoa semoga pemirsa serta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, sembari menunggu waktu berbuka puasa yang kita nanti-nantikan, waktu yang sangat membahagiakan dan waktu untuk berkumpul bersama keluarga, kita mengisi hati kita dengan nutrisi-nutrisi berupa tausiah, siraman rohani yang hari ini akan mengangkat tema tentang memperbaiki hubungan dengan sesama, kunci harmonis di bulan suci Ramadan. Dan tema yang akan kita bahas ini akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Doktorandus Haji Ahmad Suhaimi MA. Beliau merupakan Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Hubungan Umat Beragama MUI Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Keluarga sehat semuanya Ustaz? Insya Allah sehat walafiat. Masya Allah. Di ini tidak terasa Ustaz, kita sudah beberapa hari melaksanakan ibadah puasa. Ini bagaimana aktivitas Ustaz? Alhamdulillah. Lancar semuanya Ustaz? Aktivitas lancar dan segala pelaksanaan puasa juga tidak sebagaimana halnya yang ditentukan oleh ajaran agama. Gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah berkenan hadir di studio dan insya Allah dinanti-nantikan oleh pemirsa tausiah yang akan disampaikan. Insyaallah, insyaallah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh qari'ah kita Hanifatul Masturah yang akan membacakan surah Ali Imran dimulai dari ayat 103. Kepada qari'ah fal yatafaddali ma'jurah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim tadi, acara kita mendapat limpahan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari narasumber kita terkait dengan judul memperbaiki hubungan dengan sesama adalah kunci harmonis di bulan suci Ramadan. Mari kita duduk dengan seksama, mendengarkan dan memasukkan apa yang kita dengarkan ke dalam hati hingga kita dapat meresapi, merenungkan dan insya Allah dapat mengimplementasikannya terutama dalam sisa-sisa hari Ramadan yang akan kita jalani. Ustadz, ini judulnya adalah terkait dengan memperbaiki hubungan dengan sesama, kunci harmonis di bulan suci Ramadan. Ustadz, untuk mengawali tema kita ini, apa yang dimaksud dengan memperbaiki? Adakah kalimat yang semakna dengan memperbaiki di dalam Al-Quranul Karim? Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah, Ustaz Yuzaidi MTH. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu untuk membahas tema memperbaiki hubungan antar sesama. Dan tentu ketika kita bicara tentang memperbaiki hubungan, tentunya adalah hubungan antar sesama manusia, kan begitu. Lalu dalam konteks Islam tentu kita merujuk kepada Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran ada kalimat yang sesungguhnya dapat dimaknai juga dengan pengertian memperbaiki, yaitu islah. Islah ini kan kata-kata dari aslaha yaslihu islah. Dan kalau kita menilik di dalam Al-Quran ada 23 sebutan yang dimaknai sebagai memperbaiki atau juga bisa disebutkan sebagai mendamaikan dan sebagainya begitu. Misalnya saja itu bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat itu ya, ayat 10 yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara mereka. Faslihu baina akhaikum wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, manusia sesungguhnya diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia, kita katakanlah antar pribadi tidak akan mungkin bisa hidup tanpa ada orang lain. Sejak lahir kita pasti dibantu oleh orang lain. Misalnya saja bayi yang lahir, kalau orang tuanya tidak memperhatikan akan sulitlah dia berkembang dengan baik. Ketika saat ini juga kita tidak akan bisa hidup tanpa berinteraksi. Maka interaksi yang terjadi itu bisa di rumah, bisa di lingkungan tempat tinggal kita, atau juga di tempat keseharian kita, tempat pekerjaan kita saja. Dalam interaksi, pastilah nanti akan terjadi hubungan yang baik atau juga perasaan yang kurang baik begitu. Misalnya saja bisa salah paham dan sebagainya. Karena itu keadaan yang demikian tidak diinginkan oleh ajaran Islam. Makanya di ayat yang kita bahas, kita bacakan di awal tadi, jelas innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang mukmin itu bersaudara, faslihu, damaikan. Jadi selesaikan masalah itu supaya akur, supaya hubungan harmonis, dan tentunya apalagi di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Terkait tentang hubungan antar sesama,
paling tidak kita bisa klasterkan kepada 3 klaster ya, 3 kelompok. Yang pertama hubungan di keluarga. Hubungan tentu keluarga inti itu kan terdiri dari suami, istri, anak. Itu inti. Ditambah lagi ke atas ada atok begitu ya, kakek, nenek, ke bawah nanti ada cucu, ke samping ada paman, bibi dan sebagainya. Komunikasi di antara ini haruslah lancar. Bisa jadi nanti ketika berkomunikasi antar satu dengan yang lain, ada yang salah pengertian. Misalnya saja dalam keluarga, umpamanya kita kan Sumatera Timur, ada sebenarnya adab untuk menyapa. Misalnya tidak boleh menyebut nama seseorang kecuali menyebut gelarnya. Makanya kalau Melayu itu kan anak pertama sulung, anak kedua ongah, anak ketiga alang dan sebagainya. Maka ketika itu kita sebagai anak yang di tengah menyebut abang kita itu tidak disebut namanya, umpamanya namanya apa, Ismail. Tidak kita katakan Ismail. Tapi kita bukan Bang Ismail, tapi Ulong Ismail, Ongah Ismail dan sebagainya sesuai dengan urutannya. Itu. Kemudian yang kedua, di masyarakat, di lingkungan tempat tinggal, namanya tetangga ya. Kalau dalam Islam disebutkan ada kewajiban kita untuk membangun hubungan baik dengan tetangga. La yu'minu ahadak man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarah. Apabila kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah kamu memuliakan, memperbaiki hubungan dengan jiran, dengan tetangga. Siapa jiran? Dalam beberapa pendapat disebut orang yang berada di sekitar kita minimal 40 rumah itu kan begitu ya. Kalau dulu 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang itu jiran. Nah, terkait jiran tadi, itu tentu bisa dia keluarga, tapi juga bisa bukan keluarga, tidak ada hubungan darah. Tapi bisa hubungan karena sama-sama manusia. Walaupun berbeda agama, maka jiran kita itu bisa dia keluarga, bisa dia satu agama dengan kita, bisa juga dia itu tidak seagama dengan kita, tapi ada hak dan kewajiban kita yang mesti kita jalani untuk mereka begitu. Lalu yang ketiga, klasternya, kelompoknya adalah antar rekan dalam satu tempat kerja begitu. Di situ tentu ada atasan, ada bawahan, kemudian ada rekan-rekan kerja kita yang setiap hari tentu kita bisa berinteraksi dengan mereka. Nah, terhadap yang demikian ini, kelompok-kelompok tadi, kita harus menjalin hubungan yang baik dan dipastikan akan terjadi nanti bisa miskomunikasi, salah paham dan sebagainya. Maka kita harus bisa memperbaiki itu. Seperti itu kaitannya bagaimana memperbaiki hubungan antar sesama dalam rangka untuk harmonis di bulan suci yang mulia ini. Baik, Masya Allah Ustaz. Artinya kita tidak terlepas dari lingkungan yang Ustaz sampaikan ini, bahwa kita memiliki hubungan darah, ya, keluarga terdekat, dan juga kita tidak terlepas dari tempat yang di sekitar kita itu ada jiran tetangga. Kemudian kita juga tidak terlepas dari rekan kerja, karena kita juga dimanapun kita berada, kita bekerja, walaupun dengan berbagai macam perbedaan sisi pekerjaan, tapi tetap kita punya rekan kerja. Tentu interaksi-interaksi seperti ini tidak luput dari kekurangan, kesilapan, kesalahan. Dan bagaimana Ustadz ini untuk memperbaiki hubungan terkait dengan interaksi yang Ustadz sampaikan ini? Kan tadi Ustadz menyatakan mungkin ada hal-hal yang kurang tidak sengaja, atau mungkin yang disengaja. Ini tentu pasti terjadi sebagaimana saya sampaikan. Untuk itu
Ustadz, bagaimana caranya untuk memperbaiki hubungan ini? Tapi jangan dijawab dulu Ustadz. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Anda masih bersama kami tentu dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa, kita akan lanjut mendengarkan penyampaian dari narasumber kita terkait dengan bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan sesama. Ustadz, tadi Ustadz sudah menyampaikan ada hubungan darah, ada hubungan jiran tetangga. Tentu ada juga nih hubungan karena tali pernikahan ini Ustadz ya, tali pernikahan atau susuan ini Ustadz. Ustadz, bagaimana untuk menjaga atau memperbaiki ya Ustadz, memperbaiki hubungan dengan sesama ini? Persilakan Ustadz. Baik, terima kasih. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa hubungan kita dengan orang lain tentu harus kita jalin dengan komunikasi yang baik. Jadi syarat pertama itu, lakukan komunikasi yang baik. Dengan apakah dia dengan keluarga, jadi suami dengan istri begitu ya. Bisa saja antara suami dengan istri itu terjadi pertengkaran. Lalu untuk agar pertengkaran itu jangan berlanjut, maka komunikasikan. Nah, karena apa yang ada di hati kita, kalau tidak kita utarakan, maka orang lain tidak akan mengerti. Jadi apa yang terlihat kan belum tentu itu yang sebenarnya, kan begitu. Tapi ada nilai lain yang tersembunyi di sana. Karena itu perlu menjalin komunikasi dengan baik. Makanya Rasulullah SAW ketika memanggil istrinya kan Aisyah umpamanya dipanggil dengan Humairah. Itu kan komunikasi itu. Lalu panggillah, sebutlah seseorang itu yang dengan yang dia senangi. Itu kan cara untuk bagaimana memperbaiki hubungan yang renggang tadi. Di samping itu umpamanya dengan atasan. Kalau kita di kantor, maka berkomunikasilah kita dengan atasan itu dengan etika. Makanya sering seseorang yang bertemu dengan atasannya dia mengatakan, izin Pak, saya mau mengutarakan ini. Itu izinnya itu kan etika dia begitu. Begitu juga umpamanya dengan jiran tetangga. Kita kan kalau jiran tetangga itu kan satu level itu. Artinya tidak ada yang di atas yang di bawah, walaupun mungkin barangkali nanti strata ekonominya berbeda, kemudian suku berbeda, agamanya juga bisa jadi berbeda. Maka terkait dengan hal ini melakukan komunikasi selayaknya sebagai orang yang arif dan bijak. Jadi jangan dalam berkomunikasi itu jangan seolah-olah kita menjustis dia, lalu sampaikanlah dengan bahasa yang baik. Makanya dalam berdakwah itu kan dianjurkan menyampaikan dengan jujur, menyampaikan sesuatu itu dengan jelas, lalu menyampaikan sampaikan dengan hati, tapi tidak dengan perasaan menggurui atau dengan perasaan menekan. Nah, jadi ketika kita berkomunikasi itu menunjukkan juga kadar psikis kita, kadar kejiwaan kita. Jadi orang yang emosional pasti juga orang lain tidak akan nyaman. Termasuk juga umpamanya wajah. Jadi berkomunikasi itu bukan hanya mulut sebenarnya, tapi juga wajah. Makanya ajaran Islam menyuruh ketika kita bertemu dengan orang sampaikan senyuman, hantarkan dulu senyuman. Makanya kalau kita masuk ke ke kantor-kantor ada 5S. Nah, sapa, salam, senyum. Apa itu? Dalam rangka membangun komunikasi yang baik antar satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, kalau bersalah, akui salah. Ini kan sulit sekali kita mengakui salah ya.
Bahkan terkadang nggak jarang hanya sebatas sebatas menunjukkan bahwa dia mengakui salah, tapi nggak jelas mengakui salah. Makanya kalau kita lihat umpamanya ini di hari raya, kita jumpa dengan orang, kita katakan maaf lahir batin. Itu kan sebenarnya belum ikhlas itu. Makanya kalau kita lihat di beberapa daerah itu, saya juga mengalami seperti itu. Ketika orang meminta maaf kata kita, itu jumpanya itu. Minta izin, minta maaf aku sama kau ya, kalau ada salahku baik yang tak sengaja maupun yang disengaja, mohon maaf lahir dan batin. Itu kan luar biasa itu dia mengungkapkan itu. Kemampuan dia untuk mengungkapkan kesalahannya, itu pastilah akan tergugah orang yang yang dia bersalah dengan orang itu. Makanya Al-Quran itu kan mengatakan kulil afwa. Kulil afwa. Apa itu? Berikanlah maaf kepada orang yang meminta maaf. Jadi dia mengaku salah, dia meminta maaf, lalu kita mestinya meminta maaf. Tapi yang lebih baik lagi untuk membangun, memperbaiki hubungan yang kurang baik tadi, apa dia? Memberikan maaf kepada orang yang tidak meminta maaf. Jadi kita sudah memberikan maaf terlebih dahulu, itu luar biasa itu kan. Jadi dia belum meminta maaf, tapi kita sudah memaafkan lebih dahulu. Itulah ikhlas yang tertinggi itu kan. Jadi mampu nggak kita untuk memberikan maaf kepada orang yang meminta maaf? Bisa jadi ya aku maafkan. Tapi begitu orang itu pergi, dia bilang dia minta maaf sama aku, tapi rasanya sini masih sakit. Itu kan seolah-olah bahwa dia belum ikhlas. Tapi kalau yang tadi itu, orang belum minta maaf kepada dia, tapi dia sudah maaf lebih dahulu, itu yang luar biasa. Bahkan dilupakannya kesalahan orang. Ustaz, ya. Yang sering dia ingat adalah kebaikan. Dan memang itu ajaran Islam kan. Jadi karena itu maka kita sesungguhnya harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasul dimaki, dicaci, dia tetap memberikan kemaafan. Bahkan kalau kita baca cerita ya bagaimana Rasulullah di Madinah itu yang si buta, yang Yahudi tua yang buta yang senantiasa memaki, mencaci, menghujat, tapi Rasul setiap hari tetap memberikan suapan makanan kepada Yahudi tersebut. Akhirnya pada suatu saat kan Rasul meninggal, wafat, lalu yang menggantikannya kan Abu Bakar. Ya si Yahudi ini menepis tangan ketika Abu Bakar menyuapi si Yahudi. Siapa kau? Kira-kira seperti itulah. Lalu Abu Bakar mengatakan, aku Abu Bakar. Engkau berbeda dengan yang lalu. Iya, karena yang menyuapimu yang lalu sudah berpulang ke rahmatullah. Siapa itu? Muhammad. Lalu Yahudi itu menangis. Kenapa? Karena dia tak menyangka orang yang dia caci, yang dia maki, ternyata tetap berbaik hati kepada dia. Jadi ini sebenarnya upaya kita dalam membangun, memperbaiki hubungan yang terputus tadi begitu. Itu barangkali. Lalu yang berikutnya juga adalah kalau ada hubungan yang kurang baik tadi, maka kita harus menunjukkan perhatian yang mendalam. Bagaimana menunjukkan perhatian itu? Ada rasa empati. Ada istilahnya itu. Ketika terjadi sesuatu kepadanya, kita ada sebelum diminta. Itu tips yang paling baik sekali ya. Kita ada sebelum diminta. Artinya ketika terjadi sesuatu pada dia, dia butuh pertolongan. Tapi sebelum dia menyampaikan kepada kita, kita sudah menolong dia begitu. Umpama ada musibah, orang-orang belum berkumpul, kita sudah hadir ke sana. Tetangga kita umpamanya yang berpulang ke rahmatullah, kita bisa hadir ke sana sebelum orang-orang datang. Maka itu menunjukkan perhatian yang mendalam. Ketika seseorang mendapatkan perhatian yang berbeda, maka itu akan membuat hatinya terkesan. Dan itulah sebenarnya yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kan begitu. Terkadang ada orang yang mampu memaafkan ini Ustaz kan, dia mampu memaafkan, tetapi dia tidak bisa berbuat kebaikan kembali gitu kan kepada orang tersebut. Seperti yang saya sampaikan, dia tidak bisa memberikan perhatian mendalam lagi. Karena cukuplah sekali itu saja kan gitu. Tapi sudah memaafkan, ini bagaimana? Tentu harus
Bagaimana? Ya, begini. Kalau dia sudah memaafkan, tetapi untuk memberikan perhatian yang lebih lagi, artinya memberikan kebaikan yang berikutnya dia tidak bisa. Sesungguhnya belumlah dia orang yang sempurna keimanannya, kan begitu ya. Karena kita kan mencontoh Rasulullah SAW. Rasul bukan hanya memaafkan, sebagaimana si Yahudi tadi yang melakukan Rasul itu, tapi bahkan dia memberikan perhatian dengan menyuapi. Kalau kita secara manusiawi, kalau udah dimaki ya, dicacinya, udah, engkau, aku, nafsi, kan begitu ya. Tapi Rasul tidak itu. Itulah sesungguhnya peringkat takwa yang tertinggi yang harus kita contoh. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita berpuasa, sesungguhnya salah satu nilai yang ditanamkan ke dalam diri kita itu adalah merasakan apa yang dirasakan orang, terutama orang yang tidak mampu. Maka nanti perasaan itu bukan hanya kita rasakan, tapi kita wujudkan, aplikasikan dalam bentuk apa? Memberikan sesuatu. Itulah dalam bentuk nanti insya Allah zakat fitrah kalau umur kita sampai di akhir Ramadan. Kan begitu ya? Amin. Kita keluarkan zakat fitrah. Kalaupun, itu kan yang wajib. Kalaupun zakat fitrah tidak bisa kita keluarkan, tapi kita keluarkan dalam bentuk sedekah. Atau setidak-tidaknya ketika nanti berbuka, ini sebentar lagi kita akan mau berbuka, apa yang bisa kita berikan kepada tetangga kita, umpamanya ada kurma kita berikan, ada bubur, apalagi kalau bubur pedas ya Ustaz ya. Oh, iya. Paling sodap itu Ustaz. Nah, itu alhamdulillah. Itu juga bisa Baik. bentuk empati, bentuk perhatian dan sebagainya. Sesungguhnya nilai itu yang dibangun di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Apalagi kalau bubur podas ini Ustaz. Nah, jarang-jarang yang pandai jarang. memasaknya ini Ustaz. Iya, saya udah beberapa hari saya cari di bubur pedas di Medan ya, agak susah. Agak susah Ustaz. Mudah-mudahan nanti berbuka puasa ada yang mengantarkan bubur podas ke rumah Ustaz. Insya Allah. Baik Ustaz. Ustaz tadi Ustaz menyampaikan terkait dengan kalau kita suami istri atau apa ini kita harus berkomunikasi. Terkadang kan Ustaz ketika ada permasalahan antara suami istri ini memulai berbicara ini kan sulit Ustaz. Ya. Bagaimana ini Ustaz mengatasinya? Baik, kalau suami istri tentu ini kan kita sebenarnya sudah mengenal pribadinya lebih jauh. Tidak hanya sekedar kenal, istilah anak muda sekarang tuh pacaran. Kalau pacaran itu kan lebih banyak menunjukkan yang tidak benar dari yang sebenarnya. Makanya kadang-kadang ketika berkeluarga, karena pacarannya terlalu lama, di situ banyak yang tidak, yang apa namanya ya, yang tipu-tipu katanya begitu. Tapi setelah berkeluarga ternyata oh dia selama ini tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Tapi ketika kita berkeluarga, maka komunikasi yang kita lakukan bagaimana? Kalau umpamanya kita memulai dengan apa? Menyapa. Tidak harus menunggu dia menyapa dulu Tidak. Ustaz ya? Yang terbaik itu kan, bahkan ajaran Islam kan mengajarkan kan, apa itu? Afsus salam, sebarkan salam. Ketika kita sampai di rumah, Assalamualaikum. Walaupun umpamanya selama ini nggak pernah mengucapkan Assalamualaikum, tapi kita ucapkan Assalamualaikum. Itu apa? Memulai. Bukan hanya itu, tapi menyebut apa kabar, sehatnya, udah makan, sore ini apa yang kita masak. Kan itu bentuk-bentuk dari pertanyaan-pertanyaan yang gamblang begitu. Walaupun dia umpamanya kurang respon dengan baik, tapi jangan kita berhenti. Iya, betul. Itu untuk apa? Membangun silaturahim yang lebih kuat. Nah, dan pasti dalam keluarga itu tidak akan ada yang apa namanya nih, yang mulus. Pasti ada komunikasi yang tidak bagus. Tapi kita harus bisa berusaha untuk memulai itu, seperti tadi yang saya katakan, menyapa, memberikan salam, lalu menanya sesuatu yang biasa, sore ini apa yang dimasak, kan begitu ya, apa yang mau dimasak, marah umpamanya dia, apa yang masak, diam kita sebentar, diam itu juga sesungguhnya itu menunjukkan kepribadian yang matang, jangan langsung dibalas kan begitu, karena apa namanya itu, orang yang lagi marah, maka jangan dilawan dengan emosi, dengan marah. Karena tidak akan bisa pernah ketemu. Lalu yang berikutnya apa? Yang kita lakukan,
apa kesukaan dia. Masya Allah. Mohon ditahan Ustadz. Iya. Bisa dijelaskan lebih lanjut setelah Iya. pesan-pesan berikut ini. Iya. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjut mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Kita akan lanjut mendengarkan tausiah dari narasumber kita terkait dengan memperbaiki hubungan dengan sesama, kunci harmonis di bulan suci Ramadan. Ustadz tadi Ustadz sudah menyampaikan bagaimana cara kita menjaga hubungan atau silaturahmi dan sekaligus memperbaiki ini Ustadz kan. Nah Ustadz, apakah memberi hadiah atau memberikan sebagian harta ini salah satu tips yang ampuh untuk memperbaiki hubungan? Terkadang kan Ustadz, orang jangankan untuk memberi hadiah, dia memulai untuk berkata-kata menegur saja itu berat. Ya. Atau mungkin ada orang yang dia berat untuk berkata-kata, tapi dia mengirim hadiah melalui orang lain atau bagaimana? Bagaimana nih Ustadz? Baik, sebagaimana saya katakan di awal tadi bahwa bagaimana kita memperbaiki hubungan itu, tentu tadi dengan menyapa. Lalu yang berikutnya memberikan hadiah, bentuk perhatian itu. Apa hadiah yang kita berikan? Bukan mesti mahal. Misalnya sesuatu yang dia sukai. Contohnya tadi umpamanya, karena dia orang Melayu, pasti suka bubur pedas. Lalu kita pulang dari kantor, singgah di mana dia jual bubur pedas itu, kita bawa pulang nih. Begitu dia lihat bubur pedas yang selama ini tidak pernah dia rasakan, akhirnya apa? Timbul, oh rupanya ada perhatian. Atau umpamanya apa yang kita berikan, jilbab atau apa, silakan saja berikan hadiah yang itu bisa menumbuhkan kesenangan dalam diri dia, yang akhirnya mengakibatkan hubungan yang kurang harmonis tadi bisa baik kembali, hubungan yang retak itu bisa dijalin kembali. Nah, memberikan hadiah tentu ini bahagian dari ajaran Islam. Hadiah itu kan tidak mesti juga dalam bentuk uang, tidak juga dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk pujian. Alhamdulillah sehat sekarang ya, lebih cantik kulihat selama puasa nih. Nah, itu kan pujian-pujian itu kan menyenangkan. Nah, jadi perkataan kita tadi itu juga merupakan hadiah. Jadi bukan mesti benda. Terkadang kita kan untuk memuji ini kan kadang-kadang sulit juga kan. Walaupun memang pujian yang berlebihan itu tak boleh. Kecuali kepada istri. Nah, kan begitu ya. Kalau orang lain juga kan sebenarnya, apalagi kalau dia atasan kita, jangan puji terlalu banyak. Kenapa? Nanti dibilang orang menjilat. Dan akhirnya apa yang terjadi? ABS kan. Asal Bapak senang. Itu juga tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam. Nah, di samping itu juga apa yang kita lakukan? Kalaupun kita tidak bisa memberikan hadiah, tapi kirimkan pesan. Ini sekarang kan luar biasa, kalau jauh bisa melalui handphone. Kita segan untuk mengutarakan keinginan kita tadi, tapi bisa kita WA. Assalamualaikum, dan sebagainya. Itu adalah bentuk cara untuk membangun silaturahim itu. Di samping itu juga, apa yang kita lakukan tentu adalah, ini sekarang kan bulan Ramadan, bisa buka puasa bersama. Diajak, kalau dia tetangga, kalau dia keluarga, ayo kita ke sana makan bersama, buka puasa. Tujuan kita sebenarnya bukan buka puasanya itu, tetapi tujuan kita bagaimana membangun kembali keakraban yang selama ini mungkin retak, membangun hubungan yang selama ini mungkin terputus, kan begitu. Karena dalam ajaran agama memang disuruh kita untuk
menguatkan silaturahim kan. La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Karena itu maka Rasulullah SAW menganjurkan kita kepada untuk membangun silaturahim. Bahkan dalam keseharian Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk siapa yang ingin dipanjangkan Allah umurnya kan gitu, man sarrahu ayyusatulahu, diluaskan Allah rezekinya, dipanjangkan Allah umurnya, hendaklah dia membangun silaturahim. Jadi diluaskan Allah rezekinya karena komunikasi tadi kan, semakin banyak orang yang berhubungan baik dengan kita, maka akan semakin banyak sumber-sumber usaha yang bisa kita kembangkan begitu. Dipanjangkan Allah umur, kenapa? Seseorang yang silaturahimnya bagus, dengan siapa saja komunikasinya baik, walaupun dia sudah meninggal dunia, tapi orang seolah-olah masih merasakan dia masih hidup. Baik, Itu. Masya Allah. Iya. Ustadz tadi terkait dengan berbuka puasa bersama nih Ustadz. Kita ini kan sudah terbiasa ini Ustadz mungkin makan bersama. Kalau ada yang sudah keluarga yang terbiasa makan bersama. Nah, apakah berbuka puasa bersama seperti sahur bersama ini menjadi cara untuk mengharmoniskan hubungan? Adakah energi dalam berbuka puasa bersama dengan sahur ini yang dapat memperbaiki hubungan dan sehingga harmonis ini Ustaz? Baik, sebenarnya sebagai umat Islam ada 2 jamaah yang harus kita giatkan setiap hari. Yang pertama apa? Sholat berjamaah. Karena di situ nanti terbangun interaksi yang kuat. Lalu yang kedua, makan berjamaah. Itulah makan bersama tadi kan. Cuma memang kapan kita bisa makan bersama? Terus terang, sebenarnya hanya di bulan Ramadan inilah yang bisa rutin. Bisa rutin. Kalau di luar Ramadan, pagi hari sarapannya mungkin di tempat kerja. Makan siangnya juga begitu. Makan malam lah mungkin. Itu pun sekali-sekali. Nggak mungkin juga bisa kumpul semua. Kenapa? Dengan aktivitasnya. Tapi di luar Ramadan, dengan waktu berbuka yang sama, sahur yang sama, timbul di situ apa? Keakraban. Lalu di situ sebenarnya ada pembelajaran yang tidak terkadang kita pahami. Apa itu? Saya teringat betul ketika dulu kita anak-anak ya, itu kami dibiasakan oleh orang tua untuk makan itu harus bersama. Ayah, emak, adik begitu. Ayah kalau belum pulang sholat Jumat itu nggak makan kita. Apa yang muncul di sana? Ada kepedulian, ada perasaan bahwa kalau dia belum datang, ayah belum datang, jangan dulu makan. Lalu yang kedua, ada nilai di sana, etika. Apa yang ditanamkan? Kalau seandainya kita makan bersama, lalu di hidangan itu tadi ikannya hanya 4 potong, sementara 4 ekor ya, yang mau makan itu 6 orang, cukup nggak ikannya itu? Nggak cukup kan? Kalau makan sendiri-sendiri, pastilah yang 2 orang belakangan nggak dapat. Tapi ketika kita ada 6 orang, lalu ikannya hanya 4 ekor, apa yang terjadi? Kita tidak akan mengambil 1 ekor. Tapi yang kita ambil adalah setengah ekor. Jadi kita potong itu ikan. Akhirnya apa yang terjadi? Pasti akan tersisa 1 ekor lagi. Kenapa? Karena masing-masing mengambil setengah. Apa yang muncul di sana? Rasa berbagi. Jadi tidak egois. Ya sekarang ini kan muncul egois. Kenapa? Makannya sendiri-sendiri. Itu sebenarnya nilai. Lalu yang ketiga, ada adab. Kita, kalau anak, nggak mungkin kita berani ngambil makanan itu duluan kalau orang tua kita belum. Dan inilah sebenarnya nilai yang harus kita tanamkan di tengah-tengah masyarakat. Menghormati yang tua. Kan di situ munculnya tadi kan. Lalu yang tua menyayangi yang muda. Dia mengambil duluan, tapi dia tahu anaknya. Maka dia ambil dulu potongan itu, dimasukkannya ke piring anaknya. Apa yang tumbuh di sana? Anak merasa bahwa orang tuanya luar biasa menyayangi dia. Si orang tua merasakan bahwa dia dihargai sebagai orang tua. Nilai itu sebenarnya yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan buka puasa bersama atau juga ketika makan sahur bersama.
Maka sedapat mungkin ini kita rutinkan terus, kan begitu. Ternyata sangat syarat dengan makna Ya, silaturahmi atau harmonis hubungan berkeluarga dalam berbuka puasa Buka puasa. dan sahur ini Ustaz Sahur. ya, Masya Allah. Ini apalagi rutin sampai sebulan kita Iya, melaksanakannya, iya. Masya Allah. Dan Ustaz, ini bagaimana Ustaz tips kita kan sebagai seorang muslim, Ustaz, sebagai seorang muslim kita memiliki ini hak dan kewajiban. Ini bagaimana Ustaz? Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan hakul muslim alal muslim khams, ada 5, ada 6 gitu ya, situn dan sebagainya. Tapi pada intinya kita dengan yang lain ada hak dan kewajiban. Hak kita menjadi kewajiban dia, kewajiban kita menjadi hak orang lain. Karena itu maka apa saja itu? Yang pertama adalah menjawab salam, kan, raddus salam, menjawab salam. Ketika dia bertemu dengan kita, dia ucapkan assalamualaikum, maka kewajiban kita untuk menjawabnya waalaikumsalam. Makanya hukum memberikan salam itu kan sunnat, tapi menjawabnya wajib. Kalau dalam majelis wajib kifayah. Tapi ada juga yang kita dianjurkan untuk tidak mengucapkan salam, umpamanya masuk ke dalam masjid sholat Jumat. Nah, kita masuk assalamualaikum. Yang di dalam kan wajib menjawab itu kan, salah satunya paling tidak. Itu tidak dianjurkan. Kenapa? Bisa mengganggu kehusukan jamaah yang sedang beribadah, kan begitu. Nah, lalu yang kedua, apa lagi ya? Menjenguk yang sakit. Siapa saja yang sakit itu, bisa tetangga, bisa keluarga. Ketika kita jenguk, ketika kita menunjukkan keempatian kita kepada beliau, apa yang terjadi, maka dia semangatnya muncul kembali. Makanya ketika kita mengunjung itu dianjurkan jangan menceritakan yang jelek, tapi menghibur dia dengan berita-berita. Kalau kulihat sakitmu ini belum seberapa ini, karena di sana ada yang lebih parah, sembuh. Memberi semangat. Ustaz, Semangat. Nah, itu jangan pula kalau kita tengok penyakit kita parah ini, yang di sana ringan pun tinggal katanya. Nampaknya ini tak ada lagi harapan ini gitu. Ya, tak ada harapan lagi nih. Masya Allah, mohon ditahan Ustaz, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana. Kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah yang insya Allah lebih menarik lagi, dan untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada kita tentang pentingnya menjaga hubungan atau memperbaiki hubungan dengan sesama kita agar mendapat harmonis di bulan suci Ramadan. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami di segmen yang terakhir tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Masya Allah, waktu berbuka puasa semakin dekat, namun dengan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh narasumber kita semakin semangat dan tidak terasa lapar dan haus dalam menjalankan ibadah puasa, meskipun di injury time ini, di waktu-waktu akhir ya untuk berbuka puasa. Kita akan mendengarkan lebih lanjut penjelasan dari narasumber kita. Ustadz, ini kita sudah berada di segmen yang terakhir. Ustadz, bisa disampaikan Ustadz bagaimana kesimpulan terkait dengan tema kita hari ini? Persilahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Memperbaiki hubungan antar sesama adalah merupakan kewajiban kita. Karena dengan memperbaiki hubungan antar sesama tadi akan menjadikan kita nyaman, tenang dalam beribadah. Apalagi di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Karena itu ketika kita bersalah, maka mintakanlah maaf. Ketika kita berkomunikasi, sampaikanlah dengan bahasa yang baik. Ketika kita menyembunyikan sesuatu, jujurlah untuk berkata. Lalu yang terakhir, tipsnya apa? Berikanlah hadiah atau ucapkanlah sesuatu yang menyenangkan. Sehingga melalui itu nanti hubungan kita dengan berbagai pihak itu akan baik. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan yang disampaikan Rasul,
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Kalau ini bisa kita terapkan, menjadi orang yang bermanfaat, insya Allah tidak akan ada lagi keretakan dalam hubungan kita dengan berbagai pihak, termasuk keluarga, jiran tetangga maupun rekan-rekan kerja kita. Masya Allah. Nah, itulah barangkali yang bisa kita lakukan dalam rangka membangun silaturahim melalui kegiatan-kegiatan kita. Masya Allah, Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan ini dapat dihayati, direnungkan oleh pemirsa dan bisa kita amalkan ini. Karena di bulan Ramadan ini sangat-sangat syarat dengan makna silaturahmi Ustadz ya. Ustadz, kirim salam sama keluarga Ustadz, sehat-sehat selalu. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya dalam kondisi yang lebih baik. Insya Allah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ustadz tadi bahwa pentingnya bagi kita untuk memperbaiki hubungan dengan sesama, karena itu adalah kunci mendapatkan keharmonisan di bulan Ramadan. Bagaimana mungkin kita sahur sendiri, bagaimana mungkin kita berbuka sendiri, mungkin ke dalam kondisi terpaksa, tetapi ketika ada hubungan yang tidak baik sehingga kita tidak dapat berinteraksi dengan yang lainnya, maka ini akan menghilangkan harmonis, rasa harmonis, suasana harmonis di bulan Ramadan. Sungguh sangat nikmat, sungguh sangat indah Ramadan apabila dijalankan dengan penuh keharmonisan dengan keluarga, jiran tetangga, dan dengan karib kerabat di sekitar kita. Untuk itu berupaya semaksimal mungkin berbuat baik dengan sesama agar kita senantiasa mendapatkan kenikmatan dan keindahan Ramadan dengan harmonis yang luar biasa. Saya Zaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita ketemu pada episode selanjutnya. Selamat menikmati waktu berbuka puasa. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.